Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke materi terakhir ya untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang Post Transfer Function Matrix. Jadi dia itu apa? Jadi kan kalau misalnya di sistem yang SISO, kalau kita mau menghubungkan antara output dengan input, kita bisa tinggal bikin Post Transfer Function-nya kan ya. Nah kalau untuk yang sistem yang MIMO, itu kita nggak bisa bikin post transfer function, tapi kita bisanya bikin adalah matriks dari post transfer function tersebut. Nah apa itu bedanya? Jadi gini, kalau misalnya kita punya sistem discrete kayak gini, ini kan bersama state space ya dari sistem discrete. Nah untuk mencari post transfer function matrix ini, pertama kita harus cari bentuk transformasi Z-nya dari persamaan state space ini. Dimana kan sudah pernah dijelaskan tadi ya di video sebelumnya, kalau kita mau bikin transformasi Z dari state space yang kita punya, kurang lebih nanti si x plus 1 ini akan seperti yang sebelah sini, zxz diambil zx0 sama dengan gxz tambah uz kan ya. Nah dan begitu juga untuk yang YK ini, untuk yang persamaan output ini, nanti persamaan transformasi Z-nya akan seperti ini. Nah setelah dapat kayak gini, kalau kita mau membuat post transfer function, kita harus bikin asumsi bahwa initial state-nya atau x0-nya ini harus sama dengan 0. Nah nanti sehingga yang persamaan yang atas ini bisa kita jumlahkan kan dengan cara si yang gxz ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Nanti kita bakal dapat persamaan kayak gini. Kebayang nggak? Kebayang ya. Jadi kalau kita mau bikin post transfer function matrix, kita akan mengasumsikan bahwa x0 ini kan sama dengan 0, sehingga yang persamaan atas ini yang gxz bisa kita pindahkan ke sebelah sana kan. Jadi nanti akan dapat z diambil g, sebentar, akan ada, tunggu, sebentar, kita akan punya z diambil g ya kan, di dalam kurung kalikan dengan xz itu sama dengan HUZ. Jadi buat cari XZ-nya tinggal kita kalikan dengan inverse-nya dia. Jadi itu akan sama dengan ini, karena dia matriks berarti di sini ada matriks identitas ya. Sama aja kayak ZI diambil G inverse, ini kurung ya, bukan magnitude. Inverse dikalikan dengan HUZ. Kayak gitu. Buat yang atas ini, buat yang persamaan state ya, nanti kita akan dapat transformasi Z dari persamaan state-nya saat dibikin asumsi x0 nya sama dengan 0 itu akan seperti ini. Nah kalau udah kayak gini, karena kan kita mau cari hubungan antara output dengan input ya kan. Nah sehingga persamaan transformasi Z dari si output ini, si YZ ini, kita rubah si xz nya dengan yang kita sudah dapat tadi ini. Ini kan kalau yang kita dapatkan artinya si xz ini atau state kita, dia merupakan suatu fungsi yang dipengaruhi oleh uz kan, oleh inputnya dia. Nah kalau kita mau bikin hubungan antara output dengan input, di output kan kebetulan tadi ada xz kan ya di sini. Nah si xz nya ini kita rubah menjadi persamaan yang sudah ada hubungannya dengan input, dengan uz. Jadi yz nya kita ganti xz nya dengan seperti ini, nanti kita akan dapat persamaan yang di bawah sini kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan nih si yang di dalam kurung ini itu adalah sebagai fz, nah nanti biar lebih singkat kita akan dapat yz ini sama dengan fz uz. Jadi kalau kalian mau cari hubungan output terhadap input, tinggal dipindah ruaskan aja ya. Jadi yz per uz nya kalau untuk yang sistem MIMO dia akan sama dengan fz gitu. FZ itu ini apa? Kalau secara matematis, FZ itu adalah persamaan yang sini, yang di dalam kurung. Nah, kalau secara fisis, FZ ini dia menunjukkan adalah suatu matriks, dia kan matriks ya. Matriks yang menunjukkan dinamika antara output dengan input, atau bisa dibilang juga sebagai matriks post transfer function. Kayak gitu. Jadi kalau kalian diminta berapa sih matriks transfer function dari bersama state space kayak gitu, nah kalian tinggal cari fz-nya. Fz-nya itu apa? Fz-nya itu adalah yang ada di persamaan ini. Kayak gitu, paham ya? Jadi kalau untuk yang sistem MIMO, kalau kalian mau cari hubungan antara output dengan inputnya, kalian nggak bisa langsung cari YZ per UZ kayak biasa, kayak di sistem SISO, melainkan kalian harus mencari
matriks dari post transfer function tersebut gitu. Karena kan sistemnya MIMO ya, jadi hubungannya atau hubungan dinamikanya itu direpresentasikan dengan sebuah matriks kayak gitu. Ini ya, dia adalah matriks post transfer function. Nah, terus kalau kita udah punya matriks post transfer function, kita bisa juga nih cari yang namanya persamaan karakteristik. Nah, kalau yang di sistem SISO biasa kan persamaan karakteristik itu kurang lebih kalau misalnya kita punya ini ya, GZ per 1 plus GZ nih fungsi transfernya. Persamaan karakteristiknya kan adalah yang ini ya, 1 plus G ini harus sama dengan 0. Itu ada persamaan karakteristiknya untuk sistem SISO. Nah, untuk sistem MIMO, gimana cara cari persamaan karakteristiknya itu bisa kita lihat dari ini tadi, dari matriks post transfer functionnya. Kita kan punya matriks post transfer functionnya kayak gini ya. Nah, sekarang kita coba jabarkan dulu nih yang ada inverse-nya ini. Nah, kalau udah dijabarkan, kurang lebih rumus dari inverse itu adalah kayak gini kan ya. Jadi kita akan membuat pecahan nih, kayak tadi yang dicontoh soal di video sebelumnya, dimana yang bawahnya itu adalah determinannya, yang atasnya adalah adjacennya, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya si persamaan inverse ini kita masukkan kembali ke rumus F yang awal tadi, yang ini, jadi sininya kita ganti ya. Nanti kurang lebih persamaannya akan menjadi seperti ini, persamaan matriks post transfer functionnya. Nah, dari sini baru deh kita bisa lihat persamaan karakteristik dari sistem diskrit yang bersifat MIMO itu adalah pol dari si ini kan, dari si ininya. Sama aja kayak yang di sistem yang SISO kan kurang lebih seperti ini kan ya. Sehingga kalau untuk yang sistem diskrit yang bersifat MIMO, nanti persamaan karakteristiknya itu akan sama dengan si yang bawah sini, magnitude dari ZI min G itu harus sama dengan 0. Atau yang sebelah sini, jadi itu adalah persamaan karakteristik dari sistem diskrit yang MIMO itu. Paham ya? Nah, terus sekarang yang sebelah sini, tadi kan di video yang pertama ya kalau nggak salah saya sempat nunjukin kalau misalnya kita punya persamaan fungsi transfer kayak persamaan state space kayak gini, terus kita menginputkan atau kita bikin state vektornya baru nih x top p, kita ganti. Nanti dia akan menjadi persamaan state space-nya akan berubah jadi kayak gini kan ya, di video yang pertama, dimana nanti hubungan antara G top p dengan si G yang ini, G yang di state space yang awal itu hubungannya akan seperti ini nih, ada di kotak yang sebelah sini kayak gitu. Jadi sebenarnya state space yang ini nih, yang di slide yang ini dengan state space yang awal yang kita kenal ini, dia sebetulnya state space untuk satu sistem yang sama. Cuman bedanya di antara kedua ini hanyalah di vector state-nya aja. Jadi kalau yang pertama kita pakai vector state-nya XK, di state space yang kedua kita pakai vector state-nya adalah X topika kayak gitu, yang ini ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan, si matriks post transfer function-nya tuh gimana sih kalau untuk persamaan yang kita udah rubah state vektornya? Nah, kalau tadi kan kalau misalnya vektornya kita masih pakai state XK, matriks post transfer function-nya kan kurang lebih akan seperti ini ya, FZ-nya. Nah, untuk yang sistem yang sudah kita rubah state-nya menjadi X top p, nah nanti persamaan FZ-nya akan seperti ini. Bentuknya sama aja kayak yang sebelumnya, cuma bedanya C-nya dirubah jadi C top p, G-nya jadi G top p, H-nya juga, dan D-nya juga jadi D top p. Kayak gini kan ya, dia punya topi ini semuanya. Dan nanti D top p ini hubungannya dengan D yang sebelumnya bisa dilihat di sebelah sini ya. Dan juga untuk variabel-variabel lainnya. Nah, dari kedua nilai FZ ini, kalau kita mau lihat apa sih bedanya di antara mereka, kita coba ini bandingkan. Jadi ini kan F top PZ ya, untuk yang state-nya itu state X top P, kita bikin kayak gini. Terus tadi kan kita tahu nih kalau C bintang itu hubungannya dengan C biasa adalah seperti ini kan ya, CP. Sehingga yang ruas sebelah kanannya kita rubah nih, C top P-nya menjadi CP. Terus untuk G juga kita rubah dengan persamaan matriks yang ininya ya, yang samanya kayak gitu. Terus begitu juga untuk H dan juga D nih kita rubah kayak gitu. Nah, setelah dirubah kayak gini, kita coba substitusikan atau kita jabarkan gitu. Jadi nanti ini kan ada P inverse ya, kita kalikan dengan P inverse dikalikan dengan P juga biar P inverse-nya ini hilang. Makanya sebelah dalam ini kita kalikan dengan ZP, sebelah sininya nih jadi ada P.
Terus ini juga jadi GP doang, karena kan P inverse ini sudah kita kalikan dengan P ya, dan ini juga otomatis jadi hilang nih P inverse sebelah sini. Nanti akan seperti ini. Nah terus sebelah sini kita gabungkan nih CP ke sini, jadi P nya kita masukin ke dalam kurung. Jadi nanti di luarnya cuma ada C, P nya udah pindah ke dalam nih. Terus juga sebelah sini P nya udah pindah ke dalam kan ya. Nah, sebelah sini sama, tinggal H tambah D. Nah terus kita kan tahu nih kalau kita punya matriks P misalnya dikalikan dengan matriks inverse-nya, itu kan sama aja kayak 1 ya. Atau kalau karena ini matriks sama aja kayak matriks identitas. Makanya nih kita dapat sebelah sini berubah jadi I, kayak gitu identitas. Nah sebelah sini karena P kali P inverse ini 1, jadi kita cuma punya G. Jadi kita cuma punya G sebelah sini, kayak gitu. Terus sebelah sininya H tambah kalikan dengan H, terus tambahkan dengan D, sama aja. Nah ini persamaan yang di bawah ini yang sesudah kita jabarkan dari yang tadi, itu kalau kita lihat lagi dia merupakan persamaan dari FZ sebetulnya nih, kayak gini. Jadi kan nanti kita bener kan ya, sama nih FZ kan dia C kalikan ZI diambil ke inverse kali H tambah D. Ini juga sama nih, yang awalnya F top PZ kalau kita jabarkan ternyata dia sama aja bentuknya nih kayak FZ ya kan. Nah sehingga kita bisa dapat kesimpulan bahwa F top PZ itu sebenarnya sama aja kayak FZ. Artinya kalau misal nih kita punya state space yang awal sini yang state-nya itu adalah X, terus kita juga punya nih state space kedua di mana state-nya itu jadi X top P. Nah kalau dari contohnya dari yang sudah kita bahas tadi, itu kita bisa dapat kesimpulan bahwa matriks pulse transfer function di antara keduanya atau hubungan output input di antara kedua bersama state space tadi itu sebetulnya sama. Jadi mereka ini kalau misalnya kita mau cari FZ-nya atau mau cari pulse transfer function-nya, itu dia tidak dipengaruhi oleh state system kayak gitu. Jadi kan kedua persamaan ini kan dia state-nya beda ya sebetulnya. Nah tapi setelah kita jabarkan dari si persamaan FZ-nya dan F top BZ-nya, ternyata mereka itu sama gitu sebetulnya kayak gitu. Jadi ini tadi si pulse transfer function ini dia tidak terpengaruh oleh matriks transformasi similarity. Jadi walaupun tadi sudah ditransformasi dengan persamaan yang seperti ini, si state space-nya, ternyata si pulse transfer function matriksnya atau hubungan output dengan inputnya itu tetap sama gitu, nggak beda. Nah begitu juga untuk persamaan karakteristiknya. Nah dari untuk yang F top BZ kan sama aja ya, kita akan dapatnya ini ya ZI diambil G top P kayak gini. Nah dia pun sama sebetulnya dengan persamaan karakteristik pada sistem yang state-nya yang awal tadi, yang XK ini kayak gitu, paham ya? Jadi kan intinya kalau misalnya kalian punya satu state space nih, kalian pakai state-nya misalnya XK, terus kalian coba bikin lagi state space dengan state-nya adalah X top P kayak gini untuk sistem yang sama ya. Nah berhubung dia pakai sistem yang sama, maka nanti kalau secara logika ya, maka nanti hubungan antara input dengan output dari sistem ini kan sebetulnya harusnya sama juga kan ya, karena kan sistemnya sama. Nah cuman tadi kita tahu nih kalau sistem yang sama itu dia bisa jadi ada beberapa representasi state space gitu. Nah makanya di kesimpulan terakhir ini kita bisa dapat kalau matriks pulse transfer function dari suatu state space itu tidak dipengaruhi oleh state yang kita pakai, mau itu state-nya XK aja ataupun state-nya itu adalah X top P gitu dengan state yang lain, itu nanti akan sama aja hubungan dinamika antara output dengan inputnya gitu ya. F top PZ akan sama aja dengan FZ. Begitu juga untuk persamaan karakteristiknya kayak gitu. Oke, udah cukup sampai sini aja untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa lewat grup atau nanti saya bikin forum diskusi di Sepada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.